Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini kita memasuki materi mengenai cara mendesain pengukuran dari suatu antena. Jadi saya ambil pada materi kali ini adalah antena microstrip ya. Antena yang kecil, tetapi itu bisa bekerja pada frekuensi yang tinggi. Karena mudah dibawa-bawa, terus pembuatannya juga mudah, alat-alatnya juga yang bisa ditemukan juga mudah, sehingga kita menggunakan seperti itu. Oke, saya masuk. Oke, ini adalah perancangan dan pengukuran ya dari suatu antena. Saya coba perbesar ya. Ini jika sudah, biasanya sebelum mengambil mata kuliah antena propagasi ini ada untuk masuk ke laboratorium untuk antena dan propagasi. Jadi di sana kita bisa mendapatkan pengetahuan bagaimana cara antena propagasi itu apa, terus cara buat antena itu seperti apa. Untuk software membuat antena itu ada CST, ada Ansoff, ada Fornek2, ada apa lagi ya? Untuk PCAD 5, AWD kalau tidak salah ya. AWD apa ADS itu? Oke. Saya masuk ke perhitungan. Jadi sebelum kita merancang suatu atau mendesain suatu antena microstrip di sini ya, kita harus menghitungnya dulu. Menghitungnya itu dari sini. Kita menentukan kita mau tiap antena beda perhitungannya, tetapi dasarnya sama dari buku balanis itu. Jadi kita menentukan dulu panjang, lebar, substrat, ground plane, sama patch. Tapi biasanya untuk substrat dan ground plane itu sama. Jadi jika kita sudah menentukan panjang dan lebar substrat, ground plane-nya juga itu akan mengikuti. Tetapi yang beda itu adalah kedalaman atau ketebalan dari suatu substrat dan ground plane. Gitu. Oke, di sini ada W, ada H. W itu lebar, H itu ketinggian atau ketebalannya dari suatu elemen atau dari suatu material. Ini adalah ini adalah epsilon dari epsilon efektifnya. Jadi epsilon R ditambah 1/2 itu dengan ini. Ini adalah nilai permitivitas. Jadi epsilon R, epsilon relatif itu biasanya yang digunakan tergantung dari suatu materialnya ya. Jika dia menggunakan epsilon R-nya itu FR4, dia itu sekitar 4,4, ada 4,3. Terus tebal substrat itu 1,6. Jadi ini untuk substrat ya. Ini ada lebar substrat juga. Jadi sebelumnya kita harus menghitung dulu sebelum kita mendesain. Ini W. Ini sebagai contoh, jika kita ingin membuat atau mendesain suatu antena pada frekuensi kerja 2,35, maka kita harus membuat, jadi 2,35 dulu ini, kita harus menghitung lambdanya berapa. Lambda untuk frekuensi kerja. Jadi C, lambda 0 sama dengan C, yaitu 3, kali 10 pangkat 8 dibagi sama frekuensi kerjanya. Sehingga kita memperoleh 0,128 meter. Dari ini kita akan yang diperoleh yang tadi di atas itu W-nya itu kan 0,03 ya. Kita buatnya dalam milimeter. Karena memang untuk antena microstrip sendiri itu kecil. Dia itu dalam milimeter dia. Sehingga panjang dari substrat itu jika menggunakan persamaan ini, kita akan memperoleh untuk delta L-nya itu ini. Karena kita memasukkan yang W per H tadi. W per H. W-nya kita sudah ketahui berapa.
ini dapat, sehingga L-nya kita dapat ini. Selanjutnya kita hitung ground plane-nya. Ground plane itu sama, jadi perhitungan ground plane jika kita substrat kita sudah hitung, ground plane-nya kita sudah peroleh. Sedangkan tergantung ketinggiannya nanti, biasanya kita cuma mengikuti dari yang ada dalam ketebalan yang ada pada yang biasa digunakan ya. Nah, ini adalah untuk menghitung impedansi saluran microstrip atau biasanya kita sebut fit line ya. Ini set 0, biasanya kita gunakan ada 2, ada 50 ohm sama 75 ohm. Jadi tergantung. Untuk yang stabil itu 50 ohm, sedangkan unstabil itu 75 ohm. Tergantung nanti kita menggunakan yang mana ya. Ini perhitungannya. Ini untuk pembuatan salurannya lambda per 4, menggunakan lambda per 4 ya. Sehingga kita akan peroleh seperti ini. Nah, dari sini nanti, dari perhitungan ini, kita akan membuatnya seperti ini. Jadi biasanya kita buatnya dulu ini, kalau ini jika kalian perhatikan, maka ini antena microstrip rektangular, patch rektangular, ini kan sudah dipotong ini ya. Harusnya ini dia full segi 4 tanpa ada pemotongan dulu. Nah, itu. Nah, sehingga nanti pada saat kita mendesain, kita akan membuatnya seperti ini. Kita buat juga ada poinnya, ada portnya. Nanti akan mengikuti seperti ini saja ya. Kalian ikut ini, cara buatnya kayak gimana. Jika ada pertanyaan nanti ditanya. Oke. Ini kalian sudah dapatkan juga pada ini ya, materi praktikum kan? Jadi bisa lah cara buat. Oke. Untuk materi kali ini sampai di sini. Jadi tugas besarnya ini kan ujian itu sekitar bulan Juli ya. Jadi tugas besarnya ini saya berikan di sini. Jadi minta tolong buat desain antena microstrip rektangular tanpa optimasi ya. Jadi yang masih segi 4 tanpa optimasi pada software CST mengikuti cara desain di atas. Dimulai dari perhitungan. Jadi kalian harus tulis perhitungannya, CST-nya kayak gimana nanti desainnya. Jadi pada saat serahkan ke saya itu ada file, terserah kalian apakah coret-coretan itu kalian foto terus kirim ke saya, terus CST-nya juga kirim ke saya, atau gimana, terserah kalian bagaimana caranya, seinovatifnya kalian lah. Sehingga pada saat misalnya kita memasukkan pada saat mendesain itu, perhitungan mendesain itu kan memasukkan frekuensi. Jadi saya mengambil frekuensi untuk tiap mahasiswa itu mengambil dari nomor induk mahasiswanya kalian. 2 digit terakhir kalian itu dijadikan sebagai frekuensi kerja dari suatu antena. Misalnya kayak gini ya, 16, 20, 10, 28. Ini mahasiswanya sudah lulus, jadi saya boleh ambil lah 16, 20, 10, 28. Jadi saya ambil 28-nya saja. 228 GHz. Karena CST ini frekuensi kerjanya biasanya yang saya dapatkan itu di gigahertz, jadi saya ambil yang di gigahertz ya. Sehingga membentuk 2 digit terakhir ini sebagai gigahertz, itu dijadikan sebagai masukan untuk mencari L, W, dan selainnya. Habis itu dibuat di file CST-nya. Tugas ini dikumpulkan sehari sebelum UAS melalui WhatsApp ya. Jadi japri ke saya pribadi. Maaf, ini ada kan yang saya bilang adalah file yang dikirimkan adalah format file CST-nya ya. Jadi format file CST-nya itu yang sudah di running. Pada saat sudah di running dia akan membentuk ada ininya, ada grafik di S11-nya. Ada grafik S11-nya, S parameternya. Jadi yang dikirimkan ke saya itu adalah perhitungan
file CST-nya, sama ada satu lagi, yaitu gambar grafik dari file CST yang sudah di running. Oke, jika ada pertanyaan silakan tanya ke saya. Waktunya sampai sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 19 ya. Berarti 1, 2, masih ada 3 minggu kayaknya ya. 3 minggu apa 4 minggu untuk ujian. Jadi masih bisa untuk dikerjakan. Oke. Oke, sekian dari saya dan terima kasih. Selamat pagi.